Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN, kelompok 100 UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya ingin bertanya sedikit atau berbincang sedikit dengan Bapak mengenai sejarah serta peran dakwah Sunan Kalijaga di Jawa Tengah. Sebelumnya Bapak, saya ini dari Jambi, Sumatera, dan ini baru pertama kali saya datang ke sini. Nah, jadi sebenarnya saya tidak ngerti seperti apa sih Sunan Kalijaga ini. Jadi saya ingin sedikit berbincang tentang awal atau sejarah dari Sunan Kalijaga, dari beliau kecil hingga menjadi sunan. Karena yang saya tahu kan awalnya Sunan Kalijaga ini mencuri, kemudian memberikan hasil curiannya itu kepada masyarakat miskin. Begitu, yang saya tahu hanya itu. Bisa dijelaskan sedikit Bapak? Sosok Sunan Kalijaga itu putra dari Raden Sakur. Jadi Raden Sakur itu seorang tumenggung di Tuban, Adipati Wilotikto namanya, seorang tumenggung di Tuban. Beliau bersaudara 2 orang. Beliau nomor 1, nomor 2 itu putri namanya Dewi Rasawulan. Ibunya namanya Dewi Sukati. Di dalam masa pengembaraan, di dalam masa kecilnya beliau berada di dalam lingkungan yang namanya tumenggung, ya, pangkatnya adipati, ayahandanya ya hidup berkecukupan. Tetapi memang di luar pada saat itu memang ada penarikan, istilahnya sekarang pajak atau peti, ya, penarikan peti yang begitu dahsyatnya, kayak sekarang ini pajak dinaik-naikkan sehingga masyarakat sekitarnya itu kurang berkecukupan. Nah, beliau melihat hal seperti itu, masih muda beliau memang tergerak hatinya. Satu sisi beliau berkecukupan di dalam dalam hal materi dan pendidikan. Di sisi lain masyarakat sekitarnya sangat kurang sekali. Karena hal semacam ini menggerakkan hatinya untuk berbuat sesuatu. Nah, akhirnya seperti yang panjenengan utarakan tadi. Jadi karena tidak ada jalan lain, meminta kepada ayahanda, kepada ibunda untuk membantu masyarakat kecil, masyarakat miskin tidak berani. Akhirnya beliau mempunyai jalan keluar sendiri, yaitu dengan istilahnya melakukan hal yang semestinya tidak boleh, katakan mencuri, tetapi peruntukannya untuk membantu orang yang miskin. Tapi dalam bahasa Jawa itu namanya Duro Sembodo. Duro Sembodo itu yaitu tadi melakukan hal-hal yang kurang terpuji, tapi tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkan. Itu dalam pengembaraan kehidupan selanjutnya, semakin dewasa bertemu dengan Sunan Bonang, terus kemudian menjadi guru, berikutnya menjadi guru yang menempa ilmu ketauhidan, keimanannya, ya Sunan Bonang itu gurunya yang pertama kali itu. Hingga beliau dengan perjalanan laku batinnya mencari Tuhan dengan bimbingan Sunan Bonang, terus bertapa atas perintah gurunya, bertapa di pinggir kalinya di daerah Cirebon sana.
bukan kali Jajar di sini, bukan, tapi kali yang ada di Cirebon, kurang lebih 2-3 tahun. Sehingga masyarakat sekitar mengatakan sing jogo kali, orang yang menjaga kali, karena duduk di situ bersemedi, kalau bahasa Arabnya kan bertafakur dalam rangka mencari jati diri, sejatining urip, mencari Tuhannya gitu. Sehingga itu berlangsung sampai 2-3 tahun, akhirnya ditemuin lagi sama gurunya Sunan Bonang, di baiat, disempurnakan ilmunya sehingga menjadi seorang wali. Salah satu wali yang muda tetapi menjadi pemimpin para wali yang lain, karena ketinggian ilmunya, wawasannya, keagamaannya, dan perilaku, tutur kata, dan lain sebagainya. Hingga kejadian wali kutub, wali terakhir, wali yang paling muda yang menjadi pemimpin para wali. Gitu. Nah, gambaran singkatnya seperti itu. Kalau boleh tahu, ketika di baiat itu Sunan Kalijaga umur berapa nggih, Pak? Beliau masih sekitar ya 40 tahunan lah, karena datang ke sini itu umur, kalau nggak salah, ke Kadilangu dan menetap berdiam diri di Kadilangu itu usia 60-70 tahun. Terus menetap di sini, tetapi karena beliau itu seorang dai mubaligh, dai keliling, sehingga bukan hanya di Jawa Tengah saja beliau berkeliling, tetapi di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Malaka, Malaysia sana. Sehingga beliau mendapat julukan masyarakat sana sebagai Syekh Maloyo. Aliasnya memang banyak, karena beliau begitu bertempat tinggal di suatu daerah, menetap 1 bulan, 1 tahun, berapa tahun kita nggak tahu. Di sana masyarakat memanggilnya dengan bukan Sunan Kalijogo atau Raden Syahid nama aslinya, tetapi dengan nama lain. Dan beliau memang menyamarkan seperti itu. Ada yang namanya aliasnya Syekh Abdurrahman, Syekh Maloyo, Kaki Waloko, karena Kaki Waloko itu pada saat itu beliau mengembara di hutan mencari rumput dan lain sebagainya. Kalau Sunan Kalijaga ini kan Bapak terkenal dalam dakwahnya itu menggunakan wayang, peran seni wayang. Kenapa Sunan Kalijaga ini memilih peran seni wayang? Kenapa tidak seni yang lain? Kalau itu bisa kita lihat secara global, bahwa Sunan Kalijaga itu di samping ahli filsafat Jawa, ahli sekarang istilahnya insinyur ya, katakan contohnya bentuk-bentuk masjid yang prakarsai oleh Sunan Kalijaga itu bentuknya kan terus trap 3 itu, menggambarkan iman, Islam, ihsan gitu ya. Dan itu sekarang ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Itu menunjukkan kalau beliau itu seorang ahli bangunan juga. Terus kemudian beliau juga penasihat raja, yaitu Raja Sultan Patah, Raja Bintoro Demak, raja Islam pertama di Jawa ya. Seorang budayawan, dan kepandaian beliau, kepiawaian beliau untuk berbaur dengan masyarakat pada saat itu dalam rangka menyebarkan agama Islam. Beliau tidak memakai metode yang
apa namanya ya, tetapi dia memakai metode yang persuasif, pendekatan kepada kultur, pada budaya pada saat itu. Jadi pada saat itu kita tahu masyarakat masih animisme, masih beragama Buddha, Hindu dan lain sebagainya, sehingga beliau berbaur dengan kebudayaan itu, tetapi beliau berusaha untuk memakai tata cara Islam. Contoh seperti tadi, ini sebelum sampai ke wayang ya. Contohnya misalnya selamatan, misalnya orang meninggal ditahlili, diselamati, ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak 1, mendak sampai 3 tahun ya. Itu sebetulnya saat itu suatu sesaji yang dilakukan oleh kepercayaan nenek moyang Jawa pada saat itu, sesaji. Tetapi dengan di tangan beliau, dengan beliau yang Sunan Kalijogo, sesaji ini diislamkan. Istilahnya dibuat bahwa itu bukan sesaji, ini berupa sedekah, dan sedekahnya itu diberi doa. Diberi doa tahlil, terus berdoa secara Islam. Dulu selamatan itu cikal bakalnya ya sesaji itu yang diberi doa-doa, diberi tata caranya secara Islami. Terus sampai kepada kenapa menggunakan dakwah menggunakan pewayangan. Sebetulnya tidak hanya itu, tidak hanya pewayangan, beliau juga ahli menciptakan kidung-kidung, menciptakan tembang-tembang, gundul-gundul pacul, suku-suku Bathok, kidung rumeksa ing wengi, terus megat roh itu dari badannya keluar, istilahnya dipegat badannya, rohnya yang manteng madhep Gusti Allah. Istilahnya Jadi mencabut nyawa gitu. bukan istilahnya dimakan mentah-mentah, bukan terusan mencabut nyawa, enggak. Artinya beliau introspeksi, beliau wirid, beliau berdoa memohon kepada Allah, sehingga roh ini menyatu dengan Allah. Tidak ada, sehingga seandainya pun badan wadaknya ini senggol apa ya sudah tidak merasakan apa-apa, karena beliau sudah manteng kepada Sang Pencipta, Sang Khaliknya. Itu salah satu dakwah dengan wayang, karena memang pada saat itu wayang itu kan dari negeri India sana ya, dengan karakter pewayangan masing-masing. Tetapi dengan beliau karakter itu dirubah, memberikan contoh bahwa yang karakter yang ini itu jelek, karakter yang ini bagus. Misalnya karakternya Pandowo, itu orang yang baik, jujur, tegas, berwibawa, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Karakter Kurawa jahat, dan personel di dalam pewayangan itu yang merubah ya yang Sunan Kalijogo ini, untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, dan masyarakat tertarik dengan ceritanya itu. Saya kira agar sekiranya masyarakat itu lebih paham Pak gitu maksudnya. Bukan dengan cerita-cerita pewayangan yang dari India, Mahabharata dan sebagainya, tetapi disisipi beliau yaitu kepiawaian beliau untuk menyampaikan ajaran Islam di situ itu.
agar tidak bosan juga tidak sehingga karena animisme dinamisme ajaran Hindu Buddha itu kan sudah mengakar sejak nenek moyang, sejak lahir dia, sehingga kalau diajarkan secara frontal nanti malah justru orang akan menghindar. Tetapi dengan pendekatan seperti itulah orang berbondong-bondong, terus pada saat hadir semua diislamkan dengan bacaan syahadat. Nah, namanya ada cerita wayang kalimo sodo, artinya kalimat syahadat. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, sebagai juru kunci di Makam Sunan Kalijaga, apa pesan untuk kami para pemuda sebagai penerus ke depan? Karena kami juga pastinya akan dewasa kemudian, tentunya Islam harus tetap ditegakkan. Jadi bagaimana pesan Bapak untuk ke depannya kepada para pemuda dengan adanya peran dakwah Wali Songo? Betul Mbak, jadi sekarang itu apalagi ada medsos seperti ini, kadang orang Islam juga memusuhi orang Islam sendiri karena dia mempunyai keyakinannya seperti itu, padahal sama-sama Islam. Padahal orang Islam, orang Muslim dengan satunya bersaudara, tetapi itu tidak digunakan. Oleh karena itu pesan kami kepada generasi Islam pada saat sekarang dan yang akan datang, kalau kami ya Wali Songo yang Sunan Kalijogo itu ahli sunnah wal jamaah, tolong itu diteruskan karena cabang-cabang Islam itu kan banyak. Siapa yang akan masuk neraka itu panjenengan juga sudah ngerti je. Makanya saya pesan ahlu sunnah itu diperjuangkan, jangan sampai terkikis oleh Islam-Islam radikalisme, Islam-Islam yang macam-macam seperti itu. Karena kami lihat itu di dalam sekolahan-sekolahan panjenengan penyusupan itu masuk di akademi-akademi pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi ya mohon berhati-hati dan tetap menjalankan syariat apa yang panjenengan dapat dari orang tua. Wis pokoknya manut karo wong tua tidak bakal menjerumuskan kepada yang salah. Gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak Sama-sama. telah meluangkan waktunya. Maaf juga mengganggu waktunya.